Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini kurang semangat ibu-ibu. Kalau saya boleh tahu ini ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim Al-Munawwarah. Mungkin dari tadi dari subuh udah siap-siap Bu ya untuk kita hadir di Bandung TV. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul salam salah satu marrah. Abdulnya salam itu 3 kali Bu ya. Mudah-mudahan di hari ini kita hadir di acara Mutiara Jumat. Mudah-mudahan Mutiara Jumat hari ini Jumat hari ini bisa membawa kita bahagia, berkah selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Sekali Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir di studio Bandung TV di acara Mutiara Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Jumat ini selalu membawa berkah kepada kita semua. Karena hari ini hati kita di hari Jumat ini mungkin ada yang lagi tidak happy, ada yang lagi tidak semangat, ada yang lagi galau, apalagi sekarang sudah awal bulannya sudah mau habis. Baik, sahabat semua, para jamaah yang hadir semua, hari ini kita akan hadir di studio Bandung TV di acara Mutiara Jumat, dan hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu adalah bersama Teh Epi ya. Alhamdulillah, apa kabar Teh Epi? Alhamdulillah. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, sebelum panjang lebar mengenai kita akan mengelola hati biar hati selalu happy Bu ya. Ibu hari ini happy semua? Insya Allah happy. Karena hati ini selalu kadang-kadang kita selalu tidak bahagia Bu ya. Kenapa itu tidak bahagia? Terus hati kita selalu kadang-kadang galau, kadang-kadang bingung, apalagi kalau menjelang akhir bulan Bu ya. Itu kan kita suami kita tanggal ya. Betul gitu ya. Nah, bahagia kita hari ini kita akan coba menggali lebih dalam mengelola hati biar hati selalu happy dan bahagia. Nah, hari ini kita akan simak bersama-sama, yaitu bersama Teh Epi. Teh Epi silakan. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim untuk semua ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya ada dalam keadaan sehat dan Allah mudahkan untuk sampai di tempat ini, dan ketika informasi ini atau nasihat ini sampai kepada Anda dimanapun berada, percayalah ini adalah nasihat dari Allah, ini adalah cinta dari Allah. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa kita dapatkan kecuali dari Allah. Ada satu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Pak Jejen, bahwasannya untuk hati itu, carilah hati kita di 3 tempat. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, hati kita jadi tenang apa enggak? Karena ini sudah menjadi barometer. Yang kedua, carilah hati kita di dalam majelis ilmu, majelis zikir. Alhamdulillah kita berada di majelis ilmu, majelis zikir. Dan yang ketiga, mencari hati itu ketika kita bermunajat sendirian. Karena ketika kesendirian di hadapan Allah, kita bisa curhat apa saja kepada Allah. Ketika kita curhat sama manusia, sering kecewa. Ketika bilang sama siapa, kita bingung. Ketika kita ada di ujung kegalauan, kita juga harus mengadu kepada siapa? Ketika kita datang kepada Allah, maka disitulah kita bisa menemukan hati kita menjadi lega, hati kita menjadi tenang, segala unek-unek kita, curhatan kita, semuanya bisa kita ungkapkan kepada Allah. Maka disitulah hati kita. Oke, wah sangat luar biasa ya. Nah Ustazah,
bagaimana sih standar bahagia orang itu? Karena mungkin ada standar bahagia saja ya. Nah, bahagianya itu apa nih standar bahagia selain tadi baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri Subhanahu wa taala, nih apa nih saja? Ya. Sering sekali kita itu mencari bahagia pada benda, ibu-ibu. Misalkan gini, saya akan bahagia kalau saya punya tas mahal. Saya akan bahagia kalau saya punya rumah besar. Atau saya akan bahagia kalau saya punya kendaraan yang mewah. Standar bahagia kita disimpan pada benda. Atau standar bahagia kita simpan kepada makhluk. Saya bahagia kalau suami saya lemah lembut. Saya bahagia kalau suami saya senantiasa mensupport saya. Saya bahagia kalau anak-anak tuh rajin, sholatnya nggak usah disuruh, tuh bahagia. Nah, ketika kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada benda, kepada makhluk, sesungguhnya hati kita belum bahagia itu, Bu. Ya, karena yang namanya makhluk itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Setiap makhluk memiliki kekurangan, ya. Maka standar bahagia kita adalah ketika kita bersama Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Meskipun kita, Ibu tadi disebut ya, bagaimana Ibu bahagia di awal bulan atau akhir bulan? Iya. Ya, kalau standarnya adalah tanggal, itu juga kurang pas. Kenapa? Nanti setiap tanggal 20 ke atas kita langsung gitu ya, jadi nggak bahagia, diem aja ya. Bu, standar kita adalah Allah. Ya. Ketika kita memiliki uang 100.000 dengan 10 juta misalkan, sama enggak? Bisa sama kalau niat kita adalah karena Allah. Ibu silahkan untuk mengepel di rumah, memasak di rumah, beres-beres rumah, tapi niatnya karena Allah, itu akan bahagia. Ibu silahkan untuk kajian kemana, mengisi kajian atau mengajar di mana, beraktivitas apapun, jadikan itu sandarannya adalah Allah. Maka itu hati akan senantiasa bahagia, apapun yang terjadi bisa diterima dengan baik. Karena di dalam Al-Quran, kalimat syukur dengan kalimat bala atau ujian itu 75 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Artinya apa? Hidup ini hanya dua saja, antara syukur dan sabar. Maka ketika hati kita bahagia, syukuri apapun yang terjadi. Baik itu takdir baik ataupun takdir yang kurang baik. Maka hati kita akan lebih tenang menjalani hidup. Begitu ya. Jadi bahagia itu bukan jadi patokan kita punya rumah mewah gitu ya. Mungkin jamaah yang hadir, saya rumahnya 5 lantai gitu kan. Tapi belum tentu bahagia, Bu ya. Mungkin karena cicilannya banyak gitu ya. Gitu ya. Nah, berarti saya ada di salah satu hadis dikatakan sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika daging dia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika dia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, ini maksudnya apa nih saja? Iya, betul sekali. Jadi saya punya teman nih, Pak Jen, dan ibu-ibu semua ya, saya punya teman, beliau psikolog, dan beliau mengatakan, Teh, dari pelajaran psikolog, ilmu yang saya pelajari selama ini, ternyata jawabannya cuma satu, hadis ini. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ya. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging, Bu. Ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Tapi kalau segumpal daging ini tidak baik gitu ya, maka seluruh tubuh pun tidak baik. Berarti kesehatan kita tergantung daripada kondisi hati. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ada satu penelitian nih ya, bahwasannya ketika hati kita bahagia, hati kita senang gitu ya, ada sel DNA namanya telomer. Telomer itu akan memanjang ketika kita bahagia. Ketika telomer memanjang, sel-sel akan sehat. Tapi ketika kita punya dendam, iri hati, dengki, kecewa, sedih yang sangat sedih, maka telomer itu akan memendek dan dia akan menghancurkan sel-sel sehat. Masya Allah, tabarakallah, apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, masa kini bisa dibuktikan dengan
teknologi, dibuktikan dengan penelitian-penelitian bahwasannya kita harus bahagia. Jadi bahagia itu bukan dari luar kita, tapi dari dalam kita. Ketika kita mulai memahami, kenapa sih ibu ini ya cemberut aja sama saya? Bilang dalam hati, oh mungkin ibu itu anaknya lagi sakit, oh mungkin ibu itu sedang ada masalah, sehingga ketika saya lewat gak kelihatan gitu ya. Ketika kita beli buah-buahan, emangnya jutek, judes, kita jangan ikutan jutek, judes juga ya Bu ya. Tapi apa? Oh langsung, jangan sampai di pikiran kita ada hal-hal negatif, langsung cari 1001 alasan. Oh mungkin si emang itu baru belanja, mungkin kecapean, mungkin dan mungkin, sehingga apa? Kita akan terbebas dari prasangka yang tidak baik. Jadi sehat hati kita insya Allah. Alhamdulillah. Ibu hatinya semua sehat? Sudah tidak galau lagi? Nah, sudah tidak galau lagi ya. Coba, nah Ustazah, ada lima hal yang membuat hati ini sempit nih, gitu kan? Ya ketika sempit ya tadi gitu kan, ketika apa namanya akhir bulan datang Bu ya gitu kan, terus hati kita sempit ketika ada satu problematika yang di rumah tangga kita yang di rumah tangga kita antara orang tua dan anak-anak tidak sinkron, karena kelihatan biasanya kalau di keluarga itu kalau udah jam waktunya maghrib ke sana, anak-anak dan orang tua itu masing-masing. Nah gitu ya. Itu keluarga Pak Jajan apa keluarga yang lain ya? Ini ya betul. Ini eksempel saja. Karena rata-rata kan seperti itu. Berarti ini ada apa nih di hatinya mereka semua ini gitu kan? Betul. Nah, 5 hal apa yang membuat hati itu sempit itu saja? Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5 perkara yang bisa membuat hati kita sempit. Ya, ada 5 perkara yang bisa membuat kita sempit. Memiliki hati yang sempit. Mau nggak kita hatinya sempit? Nggak mau ya. Tadi sudah diberitahu ya bahwasannya kebahagiaan itu bisa memancarkan cahaya yang baik, tubuh kita sehat. Kalau bahagia juga energi-energi yang positif juga luar biasa gitu ya, akan menarik energi positif lainnya. Oke, Ustazah, sebelum dilanjut nih, ya belum dilanjut kita kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Mutiara Jumat, Jumat berkah. Kayak tadi ngobrol kayak gitu aja biasa ya. Mau mabrur dulu sebelum umroh? Belajar di sini manasik kehidupan, manasik kematian, manasik haji dan umroh. Buka websitenya di magnetumrohacademy.com sekarang juga. Asih Asuh, mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah Asih Asuh setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Mau mabrur dulu sebelum umroh? Belajar di sini manasik kehidupan, manasik kematian, manasik haji dan umroh. Buka websitenya di magnetumrohacademy.com sekarang juga. Mutiara Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustazah,
Boleh dong disampaikan lebih detail lagi 5 hal yang membuat hati kita sempit ini Ustazah. 5 hal yang membuat hati sempit, yang pertama adalah meratapi masa lalu. Setiap kita memiliki masa lalu ya Bu ya. Ada masa lalu yang menyakitkan, ada masa lalu yang menyedihkan, atau ada masa lalu yang membahagiakan. Dan ini semua mempengaruhi siapa kita dan karakter kita. Maka kuncinya adalah ridho. Apa yang sudah terjadi, ridho. Ini ada satu kasus gitu ya. Ketika seorang ibu dia memiliki penyakit yang terus menerus tidak pernah sembuh-sembuh. Kalau sakit di kepala pindah ke dengkul, dari dengkul pindah ke tangan, dari tangan pindah ke kaki, terus aja. Ketika bertanya, teh ini mengapa? Kemudian kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia ada masa lalu yang menyakitkan, yaitu perlakuan orang tuanya kepada dia. Ya, makanya kenapa kita harus meminta maaf sama anak, ya, meminta maaf sama suami, apalagi di momen Lebaran, salaman itu jangan hanya salaman begini aja Pak Jajan ya. Maaf ya, minal aidin ya, tapi harus dengan sepenuh hati. Memaafkan itu luar biasa energinya. Ya. Masa lalu yang kelam, sudahlah, itu adalah masa lalu. Kalau diibaratkan masa lalu seperti kursi, kira-kira ibu-ibu mau nggak kemana-mana bawa kursi? Berat nggak? Berat. Itu adalah masa lalu. Maka kuncinya ridho. Apa yang sudah terjadi, ya udah ya Allah. Itu sudah menjadi kenangan kita, sudah menjadi pelajaran kita, sudah menjadi warna-warni dalam hidup kita. Allah mendekatkan siapa, Allah menjauhkan siapa. Alhamdulillah semuanya memberikan pelajaran, gitu ya. Yang kedua, nah ini nih ya, mencemaskan masa depan Pak Jejen. Betul. Ibu-ibu cemas nggak masa depan? Cemasnya kayak gimana nih? Gimana gitu ya? Gitu ya. Iya, anak-anak yang sekolah cemas ini, nanti saya akan lulus nggak ujiannya? Ya. Yang sudah lulus ujian, saya mau lanjut kuliah di mana ya? Ada nggak ya rezekinya? Yang sudah lulus kuliah, cemas lagi itu. Nanti saya kerja di mana? Yang udah kerja, cemas lagi. Saya nikah ada jodohnya nggak ya? Kebagian nggak ya? Katanya sekarang akhir zaman nih, gitu ya. Kemudian yang sudah menikah cemas, punya keturunan apa enggak? Bisa punya rumah apa enggak? Bisa membahagiakan pasangan apa enggak? Kecemasan-kecemasan yang terus-menerus. Ibu naik mobil cemas enggak? Cemasnya apa? Takut ya? Naik pesawat cemas enggak? Takut jatuh. Naik kereta cemas enggak? Takut apa? Tabrakan ya. Naik kapal laut cemas enggak? Takut tenggelam ya. Memang kecemasan itu salah satu emosi yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan itu wajar, itu normal. Tapi tidak boleh berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, gitu ya. Penawarnya apa dong Teh agar kita nggak cemas masa depan? Penawarnya adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi tawakal itu setelah ikhtiar yang maksimal Bu. Jangan sampai saya punya emas nih 20 kilo. Disimpan di depan rumah gitu. Misalnya 20 kilo simpan depan rumah, pergi ke pasar, tawakal aja sama Allah. Nah itu bukan tawakal, itu mengundang. Namanya mengundang apa ya? Mengundang penjahat ya. Tawakal itu Bu, punya emas disimpan di kotak, dikunci, disimpan di lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya disimpan di mana? Di kamar. Mau keluar kamarnya dikunci. Kemudian kita keluar rumah, rumahnya dikunci. Punya rumah itu pasti punya pagar, pagarnya dikunci lagi. Tawakal kepada Allah. Pokoknya mah yang di depan pasrah kepada Allah, minta yang terbaik kepada Allah. Kadang-kadang kita tuh suka maksa sama Allah tuh ya. Allah kasih tapi nanti Allah akan ambil sesuatu yang lain bagaimana? Gitu Masya Allah ya. Jadi penawarnya adalah tawakal kepada Allah. Ya Rob, kita senantiasa di dalam sholat kan berikrar tuh sama Allah. Innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan juga matiku diserahkan kepada siapa? Allah. Hanya kepada Allah. Maka genggam ini, pegang ini, insya Allah itu akan lebih tenang Pak Jajan. Yang ketiga, mau tahu apa? Mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Mau tahu banget? Yang ketiga ya, mengeluhkan masa kini, ini dia. Mengeluhkan masa kini.
kita itu senantiasa mengeluh untuk hal apapun, dan itu memang yang disebut dengan manusia. Manusia memang tempatnya berkeluh kesah. Ketika datang hujan, hujan jadi becek ya. Kemana-mana malas ya. Apalagi yang jualan kasihan, mana pembelinya karena hujan besar. Ketika kemarau, kita juga mengeluh. Panas gitu ya. Panas, kita senantiasa mengeluh. Jadi mulai sekarang setting hatinya, kalau hujan, alhamdulillah turun rahmat. Bukankah hujan itu rahmat dari Allah? Betul. Bukankah waktu hujan adalah waktu yang mustajab doa? Maka ketika hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Lanjut berdoa, Bu. Berdoa untuk anak, berdoa untuk suami, berdoa untuk perniagaannya, berdoa untuk impian-impian kita. Ibu punya impian? Apa impiannya? Masuk surga, banyak, ada yang pingin haji umrah, Masya Allah, tabarakallah. Ini Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Sahabatku, kalian punya impian nggak? Punya. Rasul bertanya satu-satu. Kalau di sini karena banyak kan nggak bisa satu-satu ya. Nah, Rasul bertanya, wahai sahabatku, apa impianmu? Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah seruangan ini semuanya berisikan dinar dan dirham, maka akan aku serahkan di jalan Allah berinfak sampai habis. Masya Allah, impiannya luar biasa. Sahabat yang kedua, ya Rasulullah, kalau aku punya nyawa, 100 nyawa, akan aku keluarkan satu persatu untuk syahid di jalan Allah. Masya Allah ya, impiannya sahabat-sahabat Nabi itu. Yang satu lagi, ya Rasulullah, aku punya impian, kalaulah aku masuk surga, aku ingin satu karpet dengan Anda. Masya Allah, itu impiannya. Impian kita apa, Bu? Maka impian kita jangan kecil-kecil ya. Ingin punya mobil satu, kagok Bu. Ya. Makanya minta impiannya surga yang paling tinggi ya, surga Firdaus. Impiannya anak-anak kita Bu, doakan yang besar-besar. Jangan hanya sekedar lulus sekolah. Impiannya, ya Allah jadikan anakku pengusaha sukses dunia akhirat. Ketika di dunia punya 32 cabang perusahaan mungkin ya. Bisa mempekerjakan banyak orang, semua karyawannya diumrohkan, dihajikan. Wah, Masya Allah, itu kan impian yang besar ya Bu ya. Jadi sekarang besarkan. Jangan sampai kita mengeluhkan masa kini. Karena dunia itu senantiasa berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Pahami ini. Lanjut. Siap. Oke, siap yang keempat? Oke. Yang keempat. Tapi saja sebelum dilanjut nih, saya tanya dulu sama jamaah semua. Coba, apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah, 5 hal yang membuat hati kita sempit. Yang pertama tadi apa? Meratapi masa lalu. Penawarnya apa? Ridho. Dan yang kedua apa, Bu? Mencemaskan. Mencemaskan masa depan. Penawarnya adalah tawakal. Dan yang ketiga apa, Bu? Mengeluhkan masa kini. Penawarnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ridho dan juga tawakal dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun hati kita yang tadinya lagi sempit, insya Allah Allah akan bukakan segalanya. Nah, Ustazah, biar penasaran nih, yang ketiga, yang selanjutnya apa nih, Ustazah? Yang keempat itu, ketika kebahagiaan kita simpan di mulut orang lain. Contohnya gimana? Contohnya gini, Ibu sudah punya belum jilbab yang warna orange? Kita belum punya, karena semua teman-teman sudah punya warna orange. Kayaknya kalau saya punya warna itu, merek itu, saya akan bahagia. Kemudian ibu yang lain punya handphone terbaru, kita belum punya. Handphone kita sudah 5 tahun yang lalu. Kayaknya kalau beli handphone itu, saya akan bahagia, nggak akan ketinggalan zaman. Beli handphone itu. Kemudian udah beli handphone itu, pingin punya kendaraan. Kendaraan saya sudah jadul, pingin punya kendaraan yang itu. Biar apa? Biar disebut sama tetangga, saya ini berkembang. Biar disebut sama tetangga dan orang lain, saya ini wah. Biar kata-katain sama orang lain bahwasanya kita berhasil gitu ya. Kita senantiasa meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Padahal hidup mah apa adanya. Apa adanya. Ya, sebenarnya apa yang diberikan oleh Allah sebenarnya cukup, Pak Jin. Cuman yang nggak cukup itu gaya hidup ya Bu ya. Diada-adain ya. Diada-adain ya. Iya, cukupnya sekian, kita pingin cukupnya 1 baskom, kita pingin 5 baskom, yang 4 baskomnya dari mana? Minjam sana sini gitu ya. Betul. Nah, kemudian riba lagi, kemudian jadi pusing tiap hari nggak bisa tidur gitu ya. Maka hal-hal yang bisa membuat
bermasalah di hati, stop deh. Gitu ya. Jangan meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Penawarnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, suci, bersih. Jadi udah gak ada campuran apapun. Ikhlas apa yang Allah berikan. Tapi tetap saja kita harus berusaha, bersemangat untuk bisa mendapatkan yang terbaik, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, nah ini Bu, luar biasanya. Kata maaf. Ketika kita tidak mau memaafkan, maka penawarnya adalah i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Akui dosa kita, karena kita juga ingin dimaafkan orang lain. Ya. Memaafkan adalah perlu kesiapan, perlu kematangan, perlu juga riyadhah atau kebiasaan. Ya. Dan memaafkan itu Bu, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ayat surat ke-64 ayat 14, ternyata Allah memberikan kepada kita tips ya, karena yang senantiasa menyakitkan hati kita orang terdekat, pasangan dan anak-anak. Ibu pernah nggak sih kesel pagi-pagi? Suami mau pergi kerja, anak mau sekolah, wah drama di rumah seperti itu ya. Kemudian kita juga kesel, kok anak dikasih tahu dinasihatin susah. Sama suami juga, papa ke masjid kok susah. Ini bikin kesal semua. Karena memang Bu, di dalam surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 14 Allah nyatakan, innama sesungguhnya pasanganmu, anak-anakmu adu walakum, bisa menjadi musuh bagimu. Fahtadharuhum, maka waspadalah, waspadalah. Terus gimana dong terhadap suami dan anak-anak yang suka bikin kesalahan itu lagi, karena serumah kan? Ya. Ini tips dari Allah. Maafkan, santuni, ampuni. Apa Bu? Maafkan, santuni, ampuni. Hese apa hese? Makanya perlu latihan ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita memiliki hati yang lapang untuk memaafkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada pasangan kita dan anak-anak kita. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 199 juga sama Bu ya. Bahwasannya khudhil afwa, maafkanlah. Suatu hari Rasulullah SAW itu bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Datanglah seseorang yang memaki-maki Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diam, Rasulullah pun diam. Tapi ketika orang Yahudi ini memaki-maki Rasulullah, kemudian terus memaki, Abu Bakar mulai tersulut nih. Abu Bakar berdiri dan bilang, wahai Yahudi, tidak seperti itu. Yang sebenarnya begini-begini, membela. Kemudian Rasulullah tanpa kata-kata, Rasul berdiri dan pergi. Abu Bakar mengejar Rasulullah. Abu Bakar mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang salah dengan aku? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Abu Bakar, ketika engkau diam dan orang itu menghina, sesungguhnya di belakangmu ada malaikat yang membalas hinaan orang itu. Tapi ketika engkau berdiri dan membalas hinaan orang itu, sesungguhnya malaikat pergi, setan yang datang. Maka aku pun pergi. Makanya kata Rasulullah, la taqdab, faraddada miraran, la taqdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena ketika kita marah, kita mengundang setan dan membuat pergi malaikat. Jadi mau gimana Bu? Masya Allah, luar biasa Bu ya. Memaafkan ya Insya Allah. Jadi saling memaafkan. Oke. Baik Ibu semua, sebelum kita, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah sebelum kita bertanya, kita break dulu sebentar Bu ya. Mutiara Jumat, Jumat berkah. Mutiara Jumat, Jumat berkah. Baik Ibu semua, para pemirsa Bandung TV yang ada di rumahnya, kita hari ini sangat luar biasa materi yang tadi disampaikan oleh Ustazah Epi, luar biasa Bu ya. Nah mungkin tadi Ibu ada pertanyaan, silakan pertanyaan mulai dari sebelah sini dulu ya, sebelah kiri. Oke, dengan Ibu siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Al-Munawwaroh. Izin bertanya Teteh. Mangga. Begini Teteh, saya kan udah sholat, sudah mengaji pula gitu, ikut kajian-kajian taklim. Nah, tapi begini Teteh, hati saya masih belum bisa tenang gitu. Mungkin ada trik-trik atau solusinya bagaimana? Itu saja Teteh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti Waalaikumsalam. lagi sedang tidak move on ya hatinya. Kebetulan memang qadarullah saya baru ditinggal suami. Oh, Masya Iya, Allah. baru Nah, 5 bulan. betul. Berarti ini Ustazah perlu perlu inspirasi, motivasi nih buat Ibu Yanti ini. Mangga Ustaz Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yanti, hatur nuhun ya pertanyaannya, Masya Allah sekali. Dan Tevi sampaikan bela sungkawa. Insya Allah mudah-mudahan almarhum Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan kuburannya, dan Allah sinari kuburannya ya, insya Allah. Alhamdulillah ya, sudah mendampingi suami sampai tutup usia itu luar biasa, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya bisa dilanjutkan oleh siapapun, terutama anak keturunannya ya Teh ya. Teh gimana sih? Nah ini banyak pertanyaan Pak Jajen. Hati kita tuh kok belum bahagia ya, padahal sholat udah. Katanya ngaji bisa menenangkan hati sudah, zikir katanya bisa menenangkan hati sudah. Ada apa ya? Nah ini yang jadi PR kita semuanya. Saya pergi kemana-mana, kajian sana sini, tapi dilihat kok ibu-ibu perubahannya nggak terlalu wow gitu ya. Ada apa nih? Ada apa? Kemudian ngobrol dengan beberapa teman dari psikolog juga. Ternyata ada yang bisa, hal-hal yang bisa menghalangi hati kita bahagia, Bu. Ya. Yang pertama itu adalah kejadian-kejadian masa lalu. Ya, itu bisa menghalangi kebahagiaan kita. Tadi yang disebutkan tentang 5 hal yang bisa membuat hati kita sempit. Jadi memang perempuan kalau sudah ada di titik yang sangat rendah, ya Bu ya, sudah melalui kehidupan yang begitu berat. Tevi teringat kepada kisah Siti Maryam. Ibu kenal sama Siti Maryam? Suka bacanya? Enggak ya? Siti Maryam adalah seorang perempuan yang mendapatkan salam dari surga. Kata Rasulullah SAW, ada 4 perempuan yang mendapatkan salam dari surga. Yang pertama, Siti Maryam. Yang kedua, Siti Asiyah. Yang ketiga, Siti Khadijah. Dan yang keempat, Siti Fatimah. Siti Maryam ini namanya termaktub di dalam salah satu nama surat. Surat Maryam, surat ke-19. Ada kisah yang unik di dalam Siti Maryam, terutama ayat 22-23. Di sana ketika Siti Maryam mengatakan bahwasannya seandainya aku dilupakan saja sama orang-orang, karena beliau mendapatkan ujian juga, yaitu hinaan, cacian dari semua orang yang tidak menerima kehamilan Siti Maryam tanpa disentuh laki-laki. Padahal itu adalah yang mustahil, itu bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Melahirkan anak tanpa suami. Bagaimana goncangan psikologisnya? Usianya begitu muda, tidak pernah kenal laki-laki. Karena beliau, ayahnya soleh, ibunya soleha, di bawah pengasuhan seorang nabi yang begitu soleh. Kemudian bersedih hati diusir, Bu. Dalam keadaan hamil yang begitu berat, diusir, kemudian dengan tertatih-tatih, dengan langkah yang gontai, sendirian mencari perlindungan, kemudian di tengah perjalanan capek, Bu. Akhirnya bersandar di pohon kurma. Disinilah perempuan itu harus punya teman. Dan temannya atau sahabatnya ada syaratnya, yaitu yang memiliki karakter seperti Jibril. Siti Maryam ditemani oleh malaikat Jibril. Dalam kesedihannya itu apa yang dikatakan oleh Jibril? La tahzan, jangan sedih. Kalimat la tahzan itu, Bu, di dalam Al-Quran banyak, Bu. Ini menggambarkan kepada kita Allah menginginkan kita bahagia. Allah menginginkan kita jangan terus-menerus ada di kubang kesedihan. Kemudian Allah bahagiakan Siti Maryam dengan apa, Bu? Menggoyangkan pohon kurma sedikit, bertaburan buahnya bisa dimakan. Ketika mau minum, Allah jadikan di pinggirnya itu air mengalir sehingga dengan diciduk sudah bisa
meminumnya. Jadi kalau pada orang yang sedih itu, satu, beri motivasi. Tapi kalau kita bilang sabar ya, sabar, ini tuh sudah sabar gitu ya. Iya. Nggak perlu Ada nasihat. batasnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam surat Maryam ini adalah bagi orang yang sedang bersedih, bagi orang yang sedang down sekali, ajak makan, ajak minum, dan bahagiakan hatinya. Ya. Jadi seperti itu, kesedihan, kemudian hal-hal di masa lalu itu bisa membuat hati kita nggak bahagia. Maka tadi, syukur, ridha, tawakal, pasrah kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadikan hati kita bisa bahagia lagi. Kemudian cari, apa sih faktor yang membuat kita tidak bahagia? Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, saya nggak bahagia kalau anak saya, kalau dan kalau. Sekarang mah ganti kalimatnya. Saya bahagia walaupun anak saya seperti ini. Saya bahagia walaupun suami saya udah nggak ada. Saya bahagia walaupun uang di dompet tinggal salembar. Waduh. Salembar apa segepok ya? Segepok. Nggak apa-apa, saya bahagia walaupun uang saya tinggal 5M. Mangebu, mangatus, 50. Mangatus. Jadi kalimatnya adalah walaupun. Jadi bahagiakan diri kita, segera recharge, rilis hati kita agar tidak ada di ranah yang sedih lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Alhamdulillah. Kita tuh kalau bangun tidur Bu ya, tarik rasa syukur dulu, afirmasi syukur gimana Bu? Buka mata, kemudian dibaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bu, kalau kita nggak dikasih nyawa sama Allah, kita nggak balik lagi. Makanya kalimatnya ba'dama amatana, karena kita diwafatkan. Tapi ketika Allah memberikan kembali ruh kepada kita, artinya Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal solih di sini. Kemudian apalagi Bu? Jangan cepat-cepat bangun dulu. Lihat dulu warna hordeng, warna baju yang lagi digantung, ya, warna dinding, warna pintu, jendela, bahkan spray, semuanya berbeda warnanya ya Bu ya. Kemudian ucapkan Alhamdulillah, mataku normal, aku bisa melihat banyak warna, terima kasih ya Allah. Kemudian duduk, tarik nafas, menyatukan dulu ya kesadaran. Tarik nafas, Alhamdulillah ada tenaga untuk duduk, berdiri, kemudian berjalan, ada tenaga, ada upaya dan tenaga dari Allah yang Allah berikan kita untuk jalan. Kemudian kita memasuki kamar mandi Bu, pegang airnya dingin. Ibu tahu Ibnu Umar? Pernah dengar Ibnu Umar? Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab ini Bu, kalau lihat air, mau wudhu, itu ditatap dulu airnya Bu. Ya Allah, air sejernih ini, air sesegar ini, Masya Allah, adakah saya akan mendapatkannya kembali di surga nanti? Itu berwudu di hayati. Ya Allah, apa yang aku lihat ampuni ketika basuh tangan. Ya Allah, apa yang sudah aku perbuat dengan tanganku ampuni. Ya Allah, bimbing tanganku untuk senantiasa bisa memberi, jangan sampai tangan di bawah. Terus kakiku, ya Allah, ampuni setiap langkahnya. Ya Allah, langkah kakiku ini bimbing untuk senantiasa melangkah ke majelis-majelis ilmu, ke masjid-masjid, di dalam ketaatan dan sebagainya. Bahkan ketika melihat air putih, Ibnu Umar bisa sampai nangis tuh. Nanti di akhirat aku masuk surga nggak ya? Bisa dapat air ini lagi nggak ya? Sampai seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Bu Yanti, gimana, sudah kena hatinya? Insya Allah. Nah baik, semua, ada yang bertanya lagi? Dengan Ibu siapa, dari mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lisna dari Majelis Taklim Al-Munawwaroh. Teteh, saya mau bertanya, Siap, insya Allah. bagaimana caranya saya mengolah hati saya supaya tidak terganggu oleh faktor luar yang suka membuat tidak bahagia, terus kadang suka cepat terpengaruh gitu ya. Dan bagaimana juga caranya agar kita tuh bisa ikhlas, ridho, menerima apa yang sehari-hari Allah berikan untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh dong wabarakatuh. jawabannya lebih singkat dan padat, udah saja. Singkat dan padat, cuman satu, tombo ati. Wah, tombol hati. Tombo ati, ada berapa Bu? Ada 5 perkaranya. Ya, jadi untuk melembutkan hati, obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Quran beserta maknanya. Yang kedua,
Salat malam dirikanlah. Orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya terjaga, itu akan menjaga qiyamul lailnya. Bayangkan orang-orang lagi tidur, kita menengadahkan tangan ke Allah, kita bermunajat, nikmat ya, salat tahajud. Kemudian yang ketiga, zikir. Ya, zikir melembutkan hati, perbanyak. Jadi Bu, kalau dalam kendaraan jangan nyetel lagu-lagu dulu deh, sambil zikir ya. Betul. Kemudian lihat jalan, jangan lihat ini diskon 70%. Wah, itu mah ini biasanya diskon siapa 30%, ibu-ibu biasanya ya. Tapi ingat juga. Oh, sama sih. Ah, sama. Ya, ingat Bu, diskon akan senantiasa ada. Ya, jadi tenang. Sekarang sekemana-mana zikir dulu. Keluar rumah, la haula wala quwata illa billah ya. Allah akan lindungi itu, Allah akan cukupi dan Allah akan jaga. La haula wala quwata illa billah. Zikir terus. Ngelihat sesuatu, Masya Allah. Hati lagi galau, astagfirullah. Salawat Nabi dan sebagainya terus ya Bu ya. Diajak hatinya untuk zikir kepada Allah. Obat hati yang keempat, puasa. Ya, saum. Di bulan Ramadan itu wajib. Di hari-hari yang lainnya, Ayyamul Bid, Senin Kamis, atau saum Arafah dan sebagainya, laksanakan. Dan yang kelima adalah berkumpul dengan orang saleh. Masya Allah. Orang-orang saleh di sini semuanya mutiara syurga nih. Kelihatan wajah-wajah syurganya ya. Masya Allah ya. Jadi itu Bu ya, 5 perkaranya. Insya Allah ya. Baca Quran dengan maknanya. Kemudian salat malam dirikanlah. Yang ketiga berzikir. Puasa. Kelima, berkumpul dengan orang-orang. Iya. Jadi mulai sekarang kita pilih-pilih teman. Kenapa? Karena teman menjadikan kita mendapatkan syafaat di akhirat. Nanti di akhirat ada yang bertanya, ya Allah, mana temanku yang senantiasa bersamaku ketika ke majelis taklim Al-Munawwarah misalkan ya. Setiap hari apa nih Bu pengajiannya? Selasa dan Sabtu. Masya Allah, ini seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Kalau ngajinya? Tiap hari. Ngaji tiap hari di rumah ya. Nah, karena kita butuh imun ya. Jadi kita itu harus menjaga 3 hal Bu. Ya, 3 hal ini memiliki makanannya. 1, jasad kita, makanannya adalah makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang menyehatkan. Saya terkenang kepada Dewi Huges ya. Ibu tahu ya, Dewi Huges itu kalau memakan jeruk tuh ditatap dulu Bu. Ya Allah, terima kasih jeruk ini sudah ada di atas tanganku. Bentuknya bulat sempurna, warnanya cantik sekali, mengandung vitamin C. Kamu buah akan saya makan ya. Kamu akan jadi vitamin buat tubuh saya. Bismillah. Itu Bu, diajak ngobrol dulu. Kalau ibu-ibu kayaknya langsung aja ya saya. Lama katanya. Karena tapi memang ada satu kejadian Pak Jajan. Ya, saya punya ibu yang suka banget dengan tanaman Bu. Kalau dihitung-hitung pot di rumah itu lebih dari 200. Ibu tuh suka sama tanaman. Ketika pindah ke rumah yang baru, itu ada satu tanaman jambu itu sudah tidak berbuah dan tidak ada daunnya. Setiap hari ibu saya siramin, diajak ngobrol, disayang-sayang. Diajak ngobrol, itu dalam beberapa bulan ada ininya apa? Iya, pucuknya lagi. Kemudian tahun berikutnya lebat. Buah jambu, saya terima kasih ya sudah diberikan buah sok yang banyak, yang manis saya mau kasih ke orang lain. Alhamdulillah Bu. Nah, ketika saya sama suami pindah nih, saya sama suami menikah, kemudian keluar dari rumah, kemudian saya ingat ibu saya, saya juga ajak ngobrol ya. Padahal ada yang ngasih tanaman buah mangga itu asem. Saya ingat ibu saya, ajak ngobrol aja gitu ya. Walaupun asem itu. Asem. Alhamdulillah tahun berikutnya manis dan banyak. Ternyata tanaman itu hidup. Air juga hidup ya, ibu-ibu tahu kan Masaru Emoto, seorang peneliti dari Jepang. Ternyata air itu hidup. Beliau meneliti ada air yang dikasih bacaannya I hate you, aku benci kamu. Yang satu I love you, wah aku cinta kamu. Ketika diteliti Bu, ini mengkristal, yang ini rusak. Ya, diteliti. Kemudian disimpan,
ternyata yang ini tetap bagus, yang ini udah nggak bagus. Masya Allah, air juga hidup. Makanya ada air doa kalau minum pakai Bismillah. Ibu tahu Zam-Zam? Oh. Kalau minum air Zam-Zam ada doanya kan ya? Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Allah takdirkan bisa umroh ya. Amin. Bisa minum Zam-Zam di Mekah ya. Amin. Langsung di semarnya. Amin ya rabbal alamin. Itu jadi segala sesuatu kita ajak ngobrol karena semuanya adalah makhluk Allah. Termasuk rasa sakit yang ada pada kita, Bu. Misalkan kita sakit tangan, usap-usap sayang. Udah penyakit, virus semuanya keluar ya. Saya mau sehat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu kita berinteraksi berarti saja. Iya. Ya. Kalau kita tidak interaksi dengan Allah yang ciptakan langit dan bumi dan isinya, gitu kan. Berarti ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi yang dipertanyakan oleh Ibu juga bagaimana hati kita biar tenang, biar sabar juga tadi dengan memperbanyak zikir kepada Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak baca Al-Qur'an, dengan puasa, dengan sholat malamnya, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada hati kita semua. Iya, sumber ketenangannya adalah Allah. Betul. Paham semuanya Ibu? Insyaallah. Insyaallah. Jumat berkah. Mutiara Jumat berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai? Mutiara Jumat berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktu tidak terasa nih, Teh Happy, tinggal beberapa menit lagi. Tadi apa yang disampaikan Teh Happy sangat luar biasa. Boleh dong closing statementnya dan juga tips yang terakhir nih Ustaz. Teh Happy. Baik, untuk kita semuanya saya akan kutip sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada pada kerugian kecuali orang-orang yang senantiasa beramal solih, saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Maka jadikanlah hidup kita bermakna, hidup kita bermanfaat dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan jadikan amal solih menjadi keseharian kita, terutama solehkan hati kita agar kita senantiasa bahagia dan senantiasa mencapai ridha-Nya Allah. Maka insya Allah dengan kajian ini mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hati yang senantiasa menebar cahaya di mana saja kepada siapa saja. Tevi boleh dong dengan di akhir penghujung acara Mutiara Jumat ini dengan doa, ditutup dengan doa. Baik, kita berdoa ibu-ibu, semoga tempat ini adalah tempat yang Allah cintai, yang Allah ridhai, dan kita yang hadir di sini ada di dalam kebaikan-kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wahai Allah, kami ridha Engkau sebagai Rabb kami, tempat kami memohon, tempat kami bergantung. Wahai Allah, kami pun ridha Islam sebagai tuntunan agama kami, maka mudahkanlah kami di dalam jalan-jalannya untuk memahami dan melaksanakan ajaran-Mu. Wahai Allah, kami ridha Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kami. Maka Allah, satukanlah cinta dan rindu kami kepada Rasulullah. Sampaikanlah salawat kami kepada beliau. Wahai Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, Engkau yang maha pembolak balik hati, kami titip hati ini kepadamu ya Rabb. Wahai Allah, tetapkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu, di dalam hidayah, di dalam ketakwaan. Wahai Allah, bersihkan selalu hati kami, lapangkan hati kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, lapangkan hati kami untuk senantiasa memaafkan kesalahan siapapun yang melakukan kesalahan kepada kami. Wahai Allah, titipkan rasa ridha di hati kami, yang dengan ridha itu kami mampu menjalani hari demi hari kami ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana
wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffatna ma'al abrar. Wahai Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni khilaf kami yang sengaja ataupun yang tidak, yang kami sadari ataupun yang tidak. Wahai Allah, tataplah kami, sayangi kami, rahmati kami, ampuni kami, sehatkan kami, mudahkan segala urusan kami, dan jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyimak Mutiara Jumat bersama Teh Epi di Bandung TV. Mudah-mudahan terima kasih pada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Munawwarah. Mudah-mudahan kehadiran semua jamaah yang hadir hari ini senantiasa kita mendapat ilmu yang sangat luar biasa. Apa yang tadi disampaikan oleh Teh Epi mengenai hati kita supaya tidak membuat hati kita tidak sempit gitu ya. Yang pertama kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah itiraf, kita selalu memberikan maaf kepada orang lain agar senantiasa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah dari Masjid Taklim Al Munawwarah, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri, Jejen mengatur acara di Mutiara Jumat. Mudah-mudahan makin berkah selalu. Mutiara Jumat, Jumat berkah.